Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Her. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan tugas saya sebagai CGP, untuk hari ini saya akan supervisi Bapak dalam proses pembelajaran. Sesuai kesepakatan kita bahwa sebelum proses pembelajaran harus menyiapkan RPP dulu, ya Pak? Iya. Ya. Di RPP Bapak, kira-kira tujuan pembelajaran Bapak apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran saya untuk RPP kali ini hanya ada satu, yaitu siswa dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan data dan menginterpretasi data. Oke. Berdasarkan tujuan pembelajaran Bapak, kira-kira strategi yang Bapak gunakan itu seperti apa? Oke, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, saya mengambil strategi dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi, seperti anjuran dari Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Fokus pembelajarannya apa Pak? Oke, jadi dari strategi yang ada tadi, maka fokus pembelajaran kali ini adalah memfasilitasi siswa dalam Merdeka Belajar, yaitu memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke. Kalau begitu Pak, bagaimana kalau kita melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Oke, ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita mulai dengan ketua kelasnya siapkan dulu dan baca doa. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya untuk siswa kelas 73. Jadi untuk hari ini kita belajar materi tentang statistika. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat di PowerPoint. Ada satu, yaitu siswa dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Jadi pada intinya yang akan dipelajari ada dua, yaitu penyajian data dengan diagram batang dan diagram lingkaran. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, untuk merefresh atau perbaiki kembali moodnya, kita adakan metode stop terlebih dahulu. Perhatikan video yang di atas, pahami dan ikuti apa instruksinya. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernapas secara berhitung, bernafaslah 4 detik dan buang napas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas, buang nafas.
sebanyak 5 kali. Observe, amati. Sekarang, sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang Anda rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernafas 1 kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya sudah metode stop? Oh, alhamdulillah. Oke, kalau begitu, supaya lebih memusatkan perhatiannya kembali ke materi, saya tampilkan sedikit anggaplah ini adalah data berat gabah dari hasil dari penimbangan gabah Mbok Toa yang ada di video tadi. Di sini ada muncul beberapa data, ada 95 kilo, ada yang 96 kilo, ada yang 102 kilo, ada yang 100 kilo, dan sebagainya. Data yang seperti ini ternyata bisa kita ubah menjadi data yang lebih bisa dimengerti, yaitu menggunakan penyajian data. Ada 2 yang akan dipelajari, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Dari data ini, bisa kita buat diagram batangnya seperti yang ada di tampilan. Jadi data yang ada tadi itu bisa dengan mudah dimengerti kalau sudah kita buat menjadi diagram batang seperti ini. Ini menunjukkan banyaknya yang 100 kg ada 9 karung. Jadi lebih mudah untuk dimengerti. Selanjutnya juga bisa dibuat dalam bentuk diagram lingkaran.
Ini salah satu bentuk diagram lingkaran yang pakai satuan persentase. Jadi di situ menunjukkan ada yang 5%, 10%, 3%, 8%, dan sebagainya. Dan warna-warnanya ini keterangannya ada di bagian bawah. Jadi yang berwarna kuning itu 93 kg. Dan sebagainya ada juga yang berwarna hijau terang, 3% itu berarti 108 gram. Kilogram itu ada 8 atau 3% dari keseluruhan datanya. Selanjutnya juga bisa kita buat dalam diagram lingkaran, tapi satuannya adalah satuan derajat, pakai busur derajat. Di sini ada yang 36 derajat, 27 derajat, 9 derajat, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya untuk mengerjakan? Untuk mengerjakannya itu kita akan kerjakan dalam pekerjaan kelompok. Jadi, saya jelaskan dulu pekerjaan kelompoknya. Saya akan bagi kelompoknya jadi 5 kelompok. Jadi keseluruhan siswa di sini saya bagi jadi 5 kelompok. Dan mengerjakan masing-masing LKPD yang berbeda-beda. Di sini sudah saya buat LKPD berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada gaya belajar yang visual, ada yang gaya belajar audio visual. Jadi berdasarkan hasil dari data saya, ada 2 di kelas ini, yaitu visual dan audio visual. Di sini salah satu contohnya LKPD visual. Di sini diminta untuk pemahamannya atau informasi bagaimana caranya membuat diagram lingkaran, diagram batang dengan membaca. Visual itu kebanyakan maunya itu membaca saja. Jadi di sini nanti di scan barcode-nya ada 2 bacaan yang disediakan. Bacaan pertama tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Yang kedua, bagaimana caranya menggambar pakai busur derajat. Ada di bacaan keduanya nanti. Selanjutnya, di sini diminta untuk mencari sebuah data. Jadi cari dulu data berdasarkan LKP data masing-masing. Contohnya di sini diminta untuk mencari data tentang jajanan favorit teman kelasnya. Jadi tanya semua nanti teman apa jajanan favoritnya yang ada di sekolah. Nanti datanya itu dimasukkan di dalam tabel. Contohnya mungkin jajanan favorit temannya itu jelangkote. Catat nih dulu berapa orang yang suka jelangkote. Setelah itu tuliskan di sini banyak siswanya berapa. Contohnya ada 5, maka tuliskan di sini banyak siswa ada 5. Jadi data semua dulu, apa-apa makanan favoritnya temannya. Setelah itu berdasarkan data seperti contoh yang tadi, dibuatkan diagram batangnya. Diagram batangnya di LKPD-nya masing-masing dibuat. Di sini sudah ada bantuan garisnya, tinggal digambar diagram batangnya. Selanjutnya juga diminta untuk mencari diagram lingkarannya. Di sini ada 2 lingkaran, yang di atas itu pakai satuan derajat, yang di bawah pakai satuan persentase. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, jadi saya bagi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan Ibu gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi di kelas dalam proses pembelajaran. Hari ini kita akan mengadakan pasca observasi dengan tujuan merefleksi apa yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Ya, dari obrolan kali ini saya sangat mengharap masukan Ibu tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, Bapak mengharapkan masukan ya Pak ya. Dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur pembelajaran yang Bapak susun?
Untuk alur, saya rasa proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur yang sudah saya rancang sebelumnya, Bu. Oke. Eh, apakah dalam proses pembelajaran Bapak, apakah Bapak merasa apa yang sudah direncanakan di praobservasi kemarin itu sudah terlaksana? Ya, begitupun dengan hal tersebut, saya rasa semua yang saya rencanakan di praobservasi itu sudah terlaksana, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Meskipun masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Oke, Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira tujuan pembelajaran Bapak, apakah sudah tercapai? Oh ya, dalam hal ini tujuan pembelajaran saya adalah siswa dapat menggunakan diagram batang sama diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Nah, saya rasa tujuan tersebut sudah tercapai, Bu. Oke Pak, menurut Bapak apa yang sudah baik dan apa yang mau dikembangkan menurut Bapak? Dalam pembelajaran tersebut saya rasa yang sudah baik adalah saya sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah saya tentukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sama KSE. Apa yang mau diperbaiki Pak? Untuk yang diperbaiki saya rasa dalam hal pemilihan media, karena masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Oke, Bapak akan memperbaiki media ya. Artinya Bapak akan memberikan media yang terbaik untuk siswa kita ya. Nah sekarang kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan? Nah, dari hal yang perlu diperbaiki itu saya punya strategi seperti ini, Bu. Ya. Tentunya saya harus mencari atau menemukan media yang lebih menarik supaya siswa termotivasi dan aktif lagi dalam proses pembelajaran. Iya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Insya Allah secepatnya, Ibu. Oke. Nah, dalam hal ini Pak, siapa kira-kira yang bisa menjadi sumber inspirasi Bapak dalam hal ini? Dalam hal ini saya pikir untuk sumber inspirasinya adalah guru matematika di sekolah atau rekan guru matematika, rekan guru yang ada di MGMP sama komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Oke, mantap ya Pak Hyar ya. Baik Pak Hyar, obrolan yang sangat luar biasa untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak, begitu pula dengan saya, dan bisa nanti diimplementasikan di siswa kita. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa memberikan yang terbaik dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga dapat inovasi tersebut bisa berpihak pada murid kita. Terima kasih sekali lagi Pak Hyar atas waktunya. Salam sehat dan tetap bahagia. Iya, jadi melakukan tugasnya di pendampingan individual untuk melakukan observasi ya. Boleh saya bertanya sama Pak Ahyar juga ya sedikit? Iya, boleh. Bagaimana perasaannya Pak Ahyar setelah melakukan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Ibu Hasviati? Perasaan saya sangat senang karena sebelum-sebelumnya tidak pernah saya lakukan seperti itu. Belum ada guru yang pernah memperhatikan proses pembelajaran yang saya lakukan, dan lebih senangnya lagi saya mendapatkan masukan sama informasi yang lebih baik lagi dari Ibu Hasviati. Iya, alhamdulillah. Karena itu adalah terkait dengan tugas di program Guru Penggerak ya. Pak Ahyar sudah mendaftar juga di Guru Penggerak? Belum, tapi akan mendaftar ya? Insya Allah. Ya. Jadi Pak Ahyar setelah melakukan observasi di dalam kelas, apa hal-hal baru yang Pak Ahyar temukan setelah melakukan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi? Hal baru yang saya temukan bahwa ternyata benar-benar sesuai teorinya itu siswa terbagi-bagi itu dalam hal gaya belajarnya. Tidak bisa kita satu saja gaya belajar yang kita terapkan dalam satu kelas karena setiap siswa itu berbeda-beda. Dan dalam hal itu saya kelompokkanlah siswa-siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Sudah saya kasih asesmen diagnostik non kognitif dan saya peroleh data-datanya. Untuk KSE-nya juga saya lihat siswa dengan penerapan KSE itu lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran KSE ya, ya luar biasa Pak Ahyar dan lebih luar biasa oleh Ibu Hasviati yang telah
pembimbing telah berbagi dengan Pak Ahyar tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran KSE yang sudah diterapkan, dan mudah-mudahan nanti ke depannya bukan cuma Pak Ahyar ya, Pak Ahyar juga sudah bisa membagikan ke rekan-rekan sejawat yang lainnya melalui pembelajaran yang telah dibagikan oleh Bu Asviati ya, sudah bisa berkolaborasi untuk membagikan ke teman-teman. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini Bu Iya, Asviati. sama-sama, Bu. Telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, alhamdulillah. Jadi setelah ini selesai pendampingan 5 juga sudah selesai ya, terima kasih Iya. banyak Bu Asviati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.